Halo guys, ketemu lagi di channel kita. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kalian telah sudi mampir ke channel saya ini. Oh iya, gimana kabar kalian? Aku harap kabar kalian baik-baik saja ya. Dan selalu sehat, berkelimpah rezeki, juga semakin sukses. Oke, dalam video kita kali ini saya akan membahas kasih sayang seorang ibu. Yang dibilang ibu adalah tempatnya kasih sayang, tapi untuk yang kali ini, ibu ini adalah bukan ibu yang penuh kasih sayang, tapi ibu yang Ibu yang setengah dajjal lah. Karena dia berani menyiksa, bahkan sampai membunuh anaknya sendiri hanya karena anaknya anaknya membuat ribut saat dia lagi enak-enak sama pacarnya. Gila nggak tuh? Ya, seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri untuk pacarnya. Yang jelas-jelas kalau anak itu sudah darah dagingnya, kalau pacar masih bisa putus bro. Pokoknya ngeri banget deh. Oke? Tapi sebelum lanjut ke videonya, atau sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa ya, saya minta tolong pada kalian untuk like, komen, dan subscribe. Karena dengan itu kalian bisa membangun channel ini supaya channel ini lebih maju lagi dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke? Terima kasih. Dan kita akan lanjut ke pembahasannya. Nah, kasus ini sebenarnya sudah terjadi lama dan sempat viral. Karena viralnya adalah ketika ibu ini ditanya kenapa dia membunuh alasannya dan kenapa dia bisa membunuh anaknya. Alasannya sangat mengecewakan sekali. Karena ibu dikenal sebagai tempat kasih sayang dan ibu itu adalah mengayomin anaknya. Biasanya ibu itu adalah mendahulukan anaknya daripada dia. Ternyata ibu ini adalah keturunan Dajjal. Kenapa? Dan alasannya dia bisa tega membunuh anak kandungnya sendiri. Alasannya adalah di waktu mereka berdua, ibunya lagi enak-enak bercocok tanam sama pacarnya. Karena merasa terganggu, ibu dan pacarnya ini langsung lari keluar. Dan seketika itu juga menendang anaknya, bagian dadanya. Bahkan anak kecil usia 3 tahun masih langsung ditendang dadanya. Dan anaknya itu mengalami patah tulang dada di sini dan rusuk. Gila nggak tuh? Dan pada waktu itu, ketika tim medis itu bisa mengasumsikan bahwa tendangan itu setara dengan ditabrak mobil dengan kecepatan 60 km per jam atau jatuh dari lantai 3. Wih, ngeri nggak? Ibu tega menganiaya dan membunuh anaknya hanya karena dia mengganggu saat enak-enak. Dan parahnya lagi yang nggak masuk akal itu, setelah membunuh anaknya itu, dia malah tiktokan. Wih, pokoknya dajjal banget deh. Kita langsung aja ya, kita akan mulai untuk mengupas berita ini. Nah, berita ini dialami oleh seorang perempuan yang bernama Nicholas Price. Dia masih berusia 23 tahun, tapi punya anak satu. Bisa dikatakan bahwa si Nicola ini dia adalah ibu muda, Mahmud lah. Nah, dia nggak tahu lah masa lalunya seperti apa si Nicola ini hingga dia bisa punya seorang anak, dan anaknya itu padahal cantik benar, bernama Kylie dan sudah berumur 3 tahun. Nah, suatu ketika si Nicola Price ini punya pacar bernama Colum Redron. Nah, dia sudah pacaran nih, biasalah untuk pacaran yang orang luar kan pacarannya sudah bebas nih, bisa enak-enak duluan, bisa hidup bersama duluan, dinikmatin duluan lah. Jadi nggak dibayar dulu, dinikmatin dulu, kalau cocok baru dibayar. Punya anak pun nggak masalah, iya kan? Kalau itu di sana beda lagi dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia harus dihalalin dulu baru dinikmatin. Itulah bedanya kebudayaan kita sama kebudayaan di sana. Nah, Nicole dan Colum ini dia sudah pacaran cukup lama, dan kalau Nicola Price ini 23 tahun dan pacarnya Colum Redron itu berusia 22 tahun. Jadi berpaut 1 tahun lebih muda pacarnya.
dan mereka menjalin hubungan cukup lama. Dan si ibunya ini gimana ya, ibunya ini sering curhat sama pacarnya bahwa sebenarnya dia itu tidak ingin punya anak Kylie itu. Jadi dia curhat yang buruk-buruk tentang anaknya, bahkan dia juga sempat curhat dan menyusun rencana akan membunuh anaknya ini. Dia pokoknya nggak maulah kebebanan sama si Kylie ini. Akhirnya terus si pacarnya itu nggak meredam emosi ibunya ini. Biasalah mama muda kan, jadi emosinya belum stabil. Nggak meredam emosinya. Tiap kali ibunya ini curhat sama si pacarnya itu, pacarnya malah jadi kompor, guys. Jadi malah dikompor-komporin supaya supaya pacarnya ini, si Nicola ini, beneran membunuh anaknya. Malah bilang gini, ya memang seharusnya dia sudah seharusnya mendapatkan perlakuan seperti itu. Gila, anak 3 tahun ya, dianiaya ibunya sendiri. Bahkan dia rela membunuh anaknya hanya demi pacarnya. Karena Nicola ini, tetangga-tetangganya itu tahu kalau anaknya Nicola ini, si Kylie ini rewel. Dia sering dipukul, dicubit, bahkan dibentak-bentak dengan kata kasar. Bahkan ya, anak kecil masih 3 tahun itu seharusnya dikasih lembut. Biasalah anak umur 3 tahun pasti rasa ingin tahunya dan lagi masa senang-senangnya untuk bermain dengan orang tuanya. Tapi karena Nicola ini sakit jiwa menurut saya, jadi yang seharusnya dia menyayangi tapi malah nggak menyayangi, dia malah apa sih pokoknya itu, malah bikin jengkel gitu, nggak menyayangi, malah menyiksa dengan keji anaknya. Suatu ketika bahkan banyak dari tetangga-tetangga itu, apabila si Kylie itu nakal, si Nicole ini nggak segan-segan untuk memukul dia, karena terlihat ada bekas-bekas memar di tubuh si Kylie ini, bekas memar. Bahkan kalau si Kylie ini lagi rewel, nangis gitu, si Nicole ini, ibunya ini, dia tidak ngeneng-ngeneng gitu, tidak memanjakan anaknya supaya berhenti menangisnya. Itu enggak, malah dengerin musik dikencengin pol supaya tangisan anaknya itu tidak terdengar. Stresnya itu kayak gitu. Iya kan? Pokoknya nih ibu ini stres banget ini, dan pacarnya itu juga stres karena setiap kali si pacarnya itu tadi curhat, dia malah nggak jadi peredam tapi malah jadi kompor meledung. Bahkan dan akhirnya karena kejadian itu, waktu si Kylie tidak bisa ditidurkan, dan bahkan si Nicole sama si Colum ini lagi pengen, sudah nggak bisa ditahan lagi. Biasalah masih jam 7 sore, jam 7 malam itu, jam 7 malam ya. Si Nicole ini berusaha untuk menidurkan si Kylie, tapi biasalah anak umur 3 tahun, dia nggak mau lah, kalau belum mengantuk mungkin untuk tidur kan nggak mau. Jadi dia bermain-main dulu. Tapi saking mereka berduanya ini ngebet sudah pengen, nggak bisa ditahan lagi. Akhirnya terpaksa lah si Kylie itu dibiarkan saja, dan mereka masuk ke kamar untuk bermantap-mantap lah. Kayaknya emang sudah nggak ada otaknya ini mereka berdua ini. Jadi ketika dia masuk ke kamar, membiarkan anaknya yang belum tidur di luar, dan rumahnya dikunci. Oke lah, dikunci aman. Nah, tapi si Kylie ini kan nggak bisa diam anaknya, jadi berisik lah dia. Setelah dia berisik, pada waktu dia lagi enak-enakan lagi gitu. Pada waktu itu si Kylie itu lari-larian tadi, yang sempat kuceritakan tadi, lari-larian di rumah itu mencari ibunya, dan dia menangis. Secara otomatis si Nicole sama si Colum ini, dia merasa terganggu. Dan setelah terganggu, dia nggak menghentikan adegannya bercocok tanam tadi, dia malah keluar, habis itu menendang anaknya, ya, menendang dengan sekencang-kencangnya. Aku nggak tahu nih gimana sih caranya, ditendang aja kok sampai patah tulang rusuk dan tulang dadanya, dan menyebabkan kematian bagi si Kylie, anaknya yang berumur 3 tahun ini. Jadi seketika itu si Kylie setelah ditendang sama si Colum dan sama si Nicole, dia mati seketika. Dan setelah mati, anaknya lagi, si Nicole, ibunya ini, dia tidak merasa bersalah atau gimana, dia malah tiktokan, joget-joget ya. Setelah membunuh anaknya tadi, dia nggak merasa bersalah, malah dia tiktokan, joget-joget. Terus habis itu dia juga ngasih caption bahwa seolah-olah dia itu merasa sedih tinggal anaknya. Tapi selang nggak berapa lama lah setelah dia ngasih caption bahwa dia merindukan anaknya lagi karena kepergianmu, kamu nggak ada, aku merindukanmu. Tapi setelah itu dia langsung tiktokan lagi, joget-joget kayak ular gitu. Hal itu sudah pasti terjadi gitu ya, karena sudah lama si Nicole ini sudah benci banget sama anaknya. Nggak tahu gimana caranya dia bisa memiliki anak kemarin, si Kylie ini. Itu mungkin ya kalau menurut saya sendiri, karena di sana kan bebas nih, bukan playboy aja yang di sana, playgirl juga. Sana itu cewek sama cowok
setara lah, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan masih tabu kalau di sini ya, tapi kalau di sana jadi setara, nggak hanya apa namanya playboy, di sana playgirl juga banyak, bahkan satu cewek bisa punya 4 cowok ataupun ganti-ganti cowok, nggak masalah kalau di sana. Kalau di sini kan masih tabu. Nah, akhirnya ini setelah kembali lagi ya, setelah tadi membunuh anaknya, setelah si Nicole membunuh anaknya, dan habis itu dia malah tiktokan, nggak, habis itu dia merasa agak bersalah nih, agak besar sedikit, menghindarin alibi supaya ini dikira kecelakaan gitu kan. Jadi dia meneleponlah polisi 911, menelpon polisi itu, dan langsunglah mereka 911 datang ke sana dan memeriksa, dan habis itu langsung olah TKP lah di sana. Dan para penyidik ini bisa menyimpulkan bahwa kematian Kylie ini sudah lebih dari 3 jam. Jadi sudah ada 3 jam lebih setelah kematiannya, dia nggak sebagai ibu gitu, nggak segera menelepon ambulan kayak ataupun polisi atau gimana, gerak cepat lah gitu, tapi nggak dibiarkan aja. Bahkan si Kylie ini, jenazah si Kylie ini nggak dipindah ke kasur yang lebih layak atau gimana gitu, untuk yang lebih baik gitu ya, sebagai ibu untuk yang terakhir kalinya itu nggak dibiarkan aja di lantai. Jadi setelah ditendang tadi, si Kylie meninggal di tempat itu, dibiarkan saja di situ sampai tim penyidik datang, tetap di lantai, di ubin tadi. Benar-benar kejam ya, ini ibunya, ini pasangan ini. Dan akhirnya pasangan kedua nih, Callum sama Nicole ini dijatuhin hukuman karena alasannya nggak masuk akal, dan karena kliennya masa membunuh anaknya sendiri dengan alasan karena anaknya mengganggu pada saat dia enak-enak sama pacarnya, yaitu si Callum tadi. Nah, karena alasan itu, jadi pihak pengadilan itu menjatuhin hukuman dia selama 15 tahun penjara karena diduga dijatuhin hukuman 15 tahun penjara dengan tuduhan dia lalai dalam menjaga anaknya. Dan anehnya lagi, siapa pacarnya ini, si cowoknya, dia malah dengan PD-nya bilang bahwa dia nggak merasa bersalah gitu, tetap ngeyel, nggak merasa bersalah karena yang pertama dia bukan anaknya dan dia pantas mendapatkan itu karena mengganggu dia gitu. Dan apabila dia mati, itu nggak masalah bagi si cowoknya ini, si Callum ini, karena dia bukan anaknya. Itu yang bikin jengkel. Jadi karena alasan mereka yang nggak masuk akal, alasan si cewek sama cowoknya yang nggak masuk akal ini, akhirnya pihak pengadilan juga menjatuhkan hukuman 15 tahun juga untuk Callum. Jadi si cewek, si ibu sama pacarnya akhirnya dijatuhin sama hukumannya 15 tahun penjara. Benar-benar dajjal mereka itu. Dan kalau dilihat dari latar belakang si Callum ini, si Callum itu adalah suka minum minuman keras, beralkohol, dan suka narkoba. Jadi ya sudah lah, nggak bisa dikatakan lagi bahwa memang otaknya sudah rusak ini otaknya. Jadi sudah nggak bisa berpikir lagi karena otaknya rusak. Jadi mau gimana lagi ya, terpaksa lah harus dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Dan itulah, kita sebagai manusia, sebagai orang tua, bahkan harusnya ibu itu adalah teman kasih sayang. Biasanya pun aku sendiri ya, kalau ibu sama bapak, aku dimarahin bapak, ibuku masih membela aku padahal aku sudah tua seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa ibu itu adalah tempatnya kasih sayang, tempatnya kita mencurahkan semuanya itu biasanya ke ibu. Karena sebagai seorang ibu itu, bahkan sama suaminya sendiri, ibu itu nggak tega melihat anaknya disalahin atau disakitin, bahkan lebih membela anaknya daripada suaminya. Nah, itu baru ibu yang asli. Tapi kalau ibu yang masih keberatan suaminya dan meninggalkan anaknya, itu adalah ibu dajjal beneran. Itulah kasusnya Nicole sama si Callum Rachel, bahwa karena kelalaian mereka dan karena kekejian mereka membuat anak berusia 3 tahun yaitu Kylie harus meninggal dunia hanya gara-gara mengganggu mereka pada saat lagi bercocok tanam. Kan bisa di skip kan, cocok tanamnya bisa nanti kan bisa lagi tuh. Sebenarnya cocok tanam itu bisa di skip lah, nanti tidurin anaknya dulu, atau mungkin malah karena teman dajjal jadi itu harus dihukum seberat-beratnya sebenarnya. Kalau bisa dihukum mati aja deh mereka itu. Oke, saya ingatkan kembali, kita sebagai orang tua, kalau yang sudah memiliki anak, tolonglah dijaga anaknya. Kalau mau hal yang enak-enak buat kalian sendiri, kalian bisa mencari waktu yang terbaik buat kalian. Dan jangan jadikan anak sebagai pelampiasan kalian atau pelampiasan kemarahan kalian. Karena sering nih ibu-ibu sama bapak-bapak apabila ada masalah biasanya larinya kalau nggak ke istri, ke anak yang dimarahin. Tahu-tahu anak tempeleng, tahu-tahu istri yang ditempeleng. Sekali-kali jangan main tangan, karena sekali main tangan kamu akan besok-besok kan kamu ulangi ya. Jangan sekali-kali main tangan, kasihan. Sayangilah anakmu, sayangilah keluargamu, semoga berkah selalu bersamamu. Oke, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa ya, saya minta tolong pada kalian untuk selalu like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam bikin konten, dan
channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Apabila kalian punya saran dan kritik, silahkan ketik di komentar ya. Oke, saya mohon dan saya minta tolong pada kalian subscribe, karena subscribe adalah gratis dan itu adalah amunisi bagi saya. Oke, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.